Belajar Pancasila. Nah, ini aksi nyata yang akan saya paparkan dari platform Merdeka Belajar oleh Nini Maliha SPD. Oke, apa itu profil pelajar Pancasila? Yaitu sejumlah karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, di sini adapun profil pelajar Pancasila elemennya ditetapkan oleh SK Kepala BSKP nomor 9 tahun 2022 yang merupakan bentuk penerjemahan tujuan pendidikan nasional. Pencapaian profil pelajar Pancasila yaitu melalui proyek basic learning dan tujuan akhir segala pembelajaran program dan kegiatan di satuan pendidikan. 3. Sebagai referensi utama yang mengarahkan kebijakan-kebijakan pendidikan menjadi acuan untuk para pendidik dan membangun karakter serta kompetensi peserta didik abad 21. Jadi ciri khas dari kurikulum Merdeka yaitu dengan adanya profil pelajar Pancasila. Oke, nah ini 6 dimensi yang ada di elemen ya profil pelajar Pancasila di kurikulum Merdeka. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kita bahas satu-satu. Apa saja termasuk dari per satu dimensi ini, per dimensi. Oke, check it out. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, dari kalimat saya sudah jelas. Rajin beribadah 5 waktu, berjamaah, toleransi sesama beda-beda agama. Ya, langsung memperdalam agama dengan mengaji, dengan kajian. Contohnya, nah ini jujur. Ya, salah satunya anti korupsi, ya jujur. Pegangan buat seseorang siswa atau guru. Nah, di sini yang kelima berkontribusi terhadap peradaban dunia, update terhadap kemajuan yang ada di dunia. Nah, yang keenam menjaga kesehatan, yaitu dengan memperbanyak makan yang buah, rajin beraktivitas, dan lain-lain. Lanjut yang ketujuh olahraga, termasuk olahraga apapun, olahraga lari, bola, basket, dan lain-lain. Berempati ya, teman sedang sedih, sedang ada masalah, kita bisa membantu mereka sebisa kita. Nah, ini menjaga lingkungan ya dengan membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sembarangan, jaga kebersihan lingkungan. Nah, cinta tanah air jelas dengan mengikuti upacara, menghargai kerja keras para pahlawan. Lanjut, yang kedua berkebinekaan global. Nah, di sini saya akan memberikan 3 contoh yang harus kalian tahu. Yang pertama, menghargai keragaman budaya. Budaya Indonesia itu sangat banyak dan beraneka ragam. Dan kita harus tahu keragaman budaya, menghargai satu sama lain. Yang kedua, berkomunikasi antar budaya. Jelas, dari suku, adat, ras, yaitu berbeda-beda tetap satu jua. Nah, yang tidak diskriminatif, tidak membeda-bedakan, ya. Jadi tetap persatuan. Bergotong royong yang ketiga. Nah, bergotong royong contohnya yaitu yang termasuk bergotong royong yaitu terbukti dari kerjasama dalam kelompok. Ya, di mana teamwork-nya kerjasamanya itu penting dalam suatu kelompok. Yang kedua, komunikasi yang baik. Nah, dari segi 5S-nya, sapa, salam, sopan, santun, dan attitude. Kalimat menghormati antara yang tua dan muda yang sama seusia dan di bawah. Nah, langsung memberi hal yang dianggap penting kepada yang membutuhkan. Jelas ini ya tali kasih, kalau di sekolah ada yang sakit, peka, ada yang meninggal, atau enggak ada yang tetangganya kurang mampu. Proaktif yang keempat terhadap kondisi lingkungan kerja bakti. Kalau di sekolah bisa ada Jumat bersih atau di rumahnya ada mau 17 Agustus atau enggak tiap sebulan sekali bersih-bersih lapangan, jalan raya, dan lain-lain. Sosialisasi kepada masyarakat yang kelima. Jelas, yaitu untuk segi kepositifan ya, dimana memberi manfaat buat orang lain atas ilmu yang kita dapat. Oke ya,
Yang keempat ada mandiri. Nah, di sini bukan mandi sendiri. Ada 3 poin yang ada di mandiri yang harus kita capai, yaitu pertama bekerja secara mandiri, tidak mengandalkan teman, tidak mencontek. Yang kedua mampu mengendalikan diri terhadap emosi diri. Nah, pengendalian diri kita mampu menghadapi suatu masalah, tidak memarahi orang lain terhadap masalah yang kita hadapi. Oke, yang ketiga mampu menghadapi tantangan dan masalah. Ya, jadi mampu menghadapi apabila ada masalah atau kendala atau tantangan yang kita hadapi, kita harus siap untuk mengatasi dan tidak mencoba untuk menghindar. Oke, yang kelima benalar kritis. Benalar kritis di sini yang pertama yang harus kita dapat yaitu menumbuhkan rasa ingin tahu. Ya, jadi kita ingin tahu bagaimana cara untuk menemukan suatu jawaban dari tugas atau dari praktek yang diajarkan guru, mampu memperoleh dan memproses informasi. Jadi bisa tahu update ilmu yang terbaru, mau media sosial atau buku dan lain-lain. Mampu mengekspresikan pemikiran, mampu berpendapat, bertanya terhadap guru, terhadap teman, keluarga. Yang keempat, membuktikan penaranan dan kesimpulan yang tepat. Nah, mampu berbicara di depan atas kesimpulan yang kita sudah dapat dari materi yang sudah disampaikan oleh guru. Yang kelima, berpikiran terbuka terhadap fakta baru. Nah, mau berdiskusi, membuka fakta-fakta yang ada di sekitar kita. Oke, yang terakhir yang keenam itu kreatif. Jelas ya kata kreatif, suatu yang tadinya tidak ada jadi ada ya. Oke, yang pertama menghasilkan gagasan yang original. Nah, tidak menjiplak hasil teman. Kita percaya bahwa diri kita bisa. Oke, yang kedua menghasilkan karya dan tindakan yang original. Nah, ini membuat sebuah karya atau pentas itu dengan kerjasama tim. Oke, yang ketiga memiliki keleluasaan dalam berpikir, dalam mencari alternatif solusi dan permasalahannya. Iya, jadi mau berinisiatif tidak harus disuruh dan mau melakukannya duluan tanpa diminta. Nah, ini umpan baliknya ditunggu ya di komen YouTube-nya Micin. Semangat Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.